Ceritanya kan waktu itu Nabi itu punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib Nabi ngapain, pertanyaannya. Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat antara asar bukan di hari Jumat, di hari-hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah-rumah istrinya. Antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah, keliling antara rumah-rumah istrinya. Kalau nggak habis dalam satu hari, besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maria yang dari Mesir itu, istri beliau yang dari Mesir, Maria Kiptiyah, dan lama di rumah Maria, nggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua, karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya, kayak soulmate banget lah, walaupun sama-sama istri Nabi tapi mereka kayak fair, berdua tuh nggak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Nungguin di rumah Aisyah. Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria. Kok lama banget sih di rumah Maria, dikasih makan apa sih? Nggak tahu tuh, dari tadi kita tungguin nggak datang-datang. Kan sesama cewek nih ngobrol. Lama nggak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang. Aisyah udah agak bete nih, lama banget sih giliran di Maria aja datang lama, di rumah saya nggak datang-datang. Begitu Nabi datang, tuh Nabi datang. Diam aja Aisyah sama Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ngambek gitu kan. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah, ya iyalah sedih. Kok di rumah Maria lama banget, dikasih makan apa sih, enak ya? Kata Aisyah. Enggak makan apa-apa, cuma minum madu. Oh, kata Hafsah, pantesan kok bau mulutnya nggak enak. Pasti madunya nggak benar tuh di sana tuh. Iya nggak benar, jangan minum madu lagi, kata Aisyah. Kata Nabi, ya udah mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah. Aisyah langsung yes, Nabi nggak akan minum madu lagi demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi, tapi demi istri mulai sekarang saya nggak akan ngopi lagi. Kan istri saya ngerasa wah demi aku tuh dia nggak mau ngopi lagi. Kan keren kan? Akhirnya Aisyah ngomong ke istri-istri yang lain, kalian tahu nggak? Kata Aisyah, kayak ngomong di grup gitu kan? Tapi grupnya bukan grup WhatsApp, grup mereka gitu. Kalian tahu nggak? Nabi sekarang nggak akan minum madu lagi loh. Kenapa? Karena aku. Wah keren ya Aisyah, istimewa banget ya. Sampai Nabi rela nggak minum madu, padahal madu itu baik. Nabi senang juga demi Aisyah, ya demi aku gitu. Akhirnya Aisyah bahagia. Allah nggak ridho. Begitu Nabi ngomong kayak gitu, Allah turunkan ayat pertama surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi. Jibril langsung turun. Ya Rasulullah ada pesan. Ada pesan tuh dari Allah. Kata Rasulullah, pesan apa Jibril? Nih, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu? Hanya pengen menyenangkan hati istrimu, wahai Rasul? Astagfirullah, salah ngomong saya. Mengharamkan ya Allah halalkan. Astagfirullah ya Allah, mulai sekarang saya akan minum madu lagi. Astagfirullah, maafin saya ya Allah. Jibril balik ke Allah, kasih tahu Nabi akan minum madu lagi. Nabi ngomong ke istri-istrinya, ngumpulin semuanya kecuali Aisyah. Semuanya dikumpulin. Ada Hafsah di situ. Wah istri-istriku, maaf ya, aku salah ngomong kemarin depan Aisyah. Sekarang aku akan meralat. Mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian. Jadi kalau sore aku lagi datang, siapkanlah madu seperti biasanya. Terus istri-istri Nabi ngerasa, Masya Allah, Nabi sekarang minum madu lagi demi kita, gitu kan ya? Kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan? Demi kita sekarang Nabi udah minum madu lagi. Nabi sampai meralat kata-katanya. Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsah disampaikan ke Aisyah. Kalau bahasa sosmed kita di capture, di forward. Kan bahaya banget kan? Disampaikan ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Nabi sekarang minum madu lagi loh. Demi siapa coba? Demi kami. Aisyah, innalillah, jadi Nabi gini. Cuman Aisyah nggak sampai ngomong kayak kita. Dasarnya cowok di mana aja sama gitu. Itu mah kata-kata cewek sekarang ya. Kalau Aisyah kan elegan kan nggak ngomong gitu. Akhirnya pas Nabi datang Aisyah diam. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Oh jadi gitu. Di belakang ternyata sekarang minum madu lagi. Hah? Nabi langsung datengin sama Jibril. Rasulullah tahu nggak kenapa mereka rame-rame sekarang? Siapa yang ngasih tahu nih ke Aisyah? Jibril ternyata jadi penengah. Makanya jangan macam-macam deh sama Nabi. Ada Jibril, ada Allah kan susah gitu membuat rahasia. Tahu nggak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek? Kenapa wahai Jibril? Gara-gara Hafsah ngebocorin rahasia Nabi kepada Aisyah. Oh ini kerjaan Hafsah, kata Nabi. Oke, Hafsah. Panggil nih Hafsah.
Dipanggil Hafsah, kata Nabi, Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia saya. Ini menurut sebagian tafsir. Memang ada banyak tafsir sih. Salah satu tafsirnya kayak gitu. Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia aku. Dan sekarang istri-istri pada ngambek. Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang gara-gara Nabi kayak sekali minum madu, sekali nggak minum madu. Yang lain pada diam semuanya. Datang ke rumah Ummu Salamah. Assalamualaikum, Ummu Salamah, waalaikumsalam. Tadi kayak aku belum selesai jemuran, dah langsung pergi jemuran. Gak mau ngomong sama Nabi. Maria, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya tadi aku lagi sibuk nyetrika deh. Jadi gak ada yang mau ngomong sama Nabi. Diam semuanya. Nabi kan jadi sedih kan. Gara-gara siapa coba? Gara-gara Hafsah. Akhirnya Nabi bilang, Hafsah, aku kecewa banget dengan sikap kamu. Kamu gak jaga rahasia aku. Sekarang aku antar kamu pulangnya ke rumah Umar. Bahasa lainnya diceraikan. Hafsah dicerain sama Nabi. Kerennya Hafsah pas digituin, dia cuma nangis. Dia nggak bilang, ya Rasulullah, Rasul tega nyerain saya, terus saya gimana? Gitu. Enggak. Rasulullah cuma masalah madu doang, cuma masalah capture dan saya forward doang kayak gitu langsung diceraikan. Tega banget sih Rasulullah. Rasulullah nggak punya hati apa? Enggak. Hafsah tuh diam. Ini nih keajaiban diam yang lain ya. Diceraikan sama Nabi. Innalillah, astagfirullahalazim. Hafsah, yuk kita pulang ke rumah Umar. Iya ya Rasulullah, pulang aja. Baik banget nih Hafsah, soleha banget. Jadi by the way emang semua istri Nabi itu soleha, cuman namanya perempuan kadang-kadang muncul sifat dasarnya mereka cemburu, mereka sedih, mereka baper. Tapi itu manusiawi dan perempuan yang soleha pun merasakan hal itu. Hafsah pulang ke rumah Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Umar. Ya Rasulullah, Hafsah langsung masuk ke kamarnya. Ya Rasulullah, anak saya bikin salah apa? Pasti dia nyakitin Rasulullah ya. Maaf ya Rasulullah. Langsung Umar marah-marah. Hafsah, kamu ngapain sama Rasulullah? Hafsah diam aja. Dimarahin habis-habisan sama Umar. Umar tahu sendiri, sayang banget kan sama Nabi. Ketika ada masalah antara Nabi dengan anaknya, pasti yang dimarahin anaknya, bukan Nabi. Nabi pulang, Hafsah diomelin sama Umar. Diam aja, nggak ngomong apa-apa. Diam. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun, ya Rasulullah, ada pesan dari Allah. Apa wahai Jibril? Di surat At-Tolak, surat putus. Kan At-Tolak itu artinya diputusin. Bahasa ini pesantrennya dicerai. Turun surat At-Tolak. Kata Jibril, Allah nyuruh kamu raji'ha ya Rasulullah, raji'ha innaha qawwamah sawwamah fa innaha min azwajika fil jannah. Wahai Rasulullah, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Disuruh rujuk. Allah enggak redha Rasul menceraikan Hafsah. Tahu nggak kenapa Allah begitu membela Hafsah ketika Hafsah ada masalah dengan Rasul? Salah satunya karena Hafsah diam. Harusnya Allah ngebela Rasul, Umar aja ngebela Rasul, sahabat-sahabat ngebela Rasul karena Rasulullah selalu benar. Tapi Allah ngebela Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah diam, sebegitu ajaibnya diam. Sampai ketika ada seorang perempuan bermasalah dengan kekasih Allah, Allah malah membela perempuan ini, bukan kekasihnya. Raji'ha ya Muhammad, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Dia itu istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Rasulullah, jadi saya rujuk wahai Umar. Ya Hafsah masih nangis di kamarnya. Balik lagi Rasulullah naik onta ke rumah Hafsah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, udah saya marahin tuh. Hafsah, kata Umar, udah nggak apa-apa Rasulullah, udah nggak usah bersedih, udah saya marahin habis-habisan dia tuh. Kata Rasulullah, Umar, aku pengen ngomong sama Hafsah. Ya Rasulullah jangan, biar saya aja ngomong. Dia emang nggak bisa ketemu sama Rasul. Ya Umar, aku pengen ketemu sama istriku. Hah, istrimu? Hafsah, itu Rasulullah. Keluar lagi Hafsah, soleha banget, lembut banget. Keluar. Ada apa ya Rasul? Hafsah tuh nggak marah-marah. Ada apa ya Rasul? Hafsah, aku pengen ngomong sama kamu. Umar diam bingung. Kata Rasulullah, Hafsah, aku ingin ajak kamu balikan. Romantis nggak sih? Rasul pengen ngajak Hafsah balikan. Kok balikan sih Ustaz? Ya rujuk kan balikan. Rujuk artinya kembali ya, balikan. Hafsah balikan yuk. Umar bingung. Hah, balikan? Hafsah, Allah yang nyuruh aku untuk merujuk kamu. Umar makin bingung. Hafsah, kamu keren banget. Sampai Allah belain kamu gitu. Kata Nabi, Hafsah, Allah turunkan ayat khusus tentang kamu di surat ini. Umar makin bingung. Sampai turun ayat, Masya Allah, anakku ini subhanallah, Masya Allah gitu kan ya. Akhirnya, ya Rasulullah, Allah sampai turunkan ayat tentang masalah ini. Alhamdulillah, Hafsah sujud syukur, Hafsah nangis. Hafsah langsung meluk Rasul. Umar, aduh gimana nih. Udah beres gitu, Hafsah dibawa pulang sama Rasul, boncengan berdua. Hafsah boncengan sama Rasul. Naiklah mereka, mobil mereka yang bermerek onta itu.